Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Dialog Santren Delik. Halo. Untuk teman-teman offline ataupun online, selamat datang semuanya. Malam ini kita nggak mungkin dong berdua gini aja. Ya, aku tuh bingung deh Mbak. Bingung kenapa sih? Aku kan udah dewasa nih ya, Iya. udah haid. Oh gitu. iya terus. Aku tuh bingung cara bersihin diri setelah haid tuh gimana. Oh iya ya. Kita tuh biasanya cuma ucuk-ucuk keramas, Iya. terus sama baca doa udah ya. Iya, cuman tata cara yang benernya tuh aku tuh bingung gimana ya. Kayak kita harus panggil yang ahlinya ahli nih. Boleh. Yuk kita panggil yuk. Ning Ayus. Kak Ayus, bantuin aku dong. Kak Ayus, Resa tuh bingung kalau habis haid itu cara bersihin dirinya tuh gimana? Boleh minta tolong bantuin nggak? Gak boleh. Nggak boleh, Gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Katanya Boleh gak dong, boleh. boleh banget. Oke, malam hari ini mungkin kita akan membahas tentang itu ya. Ini mungkin sepele untuk berbagai kalangan, tapi ini juga urgent untuk berbagai kalangan juga gitu. Jadi penting banget untuk dibahas bareng-bareng. Oke. Kak Ayus, ini kan aku udah sepuh ya, capek berdiri, duduk yuk. Ayo. Duduk ya, duduk. Oke, hari ini berarti temanya apa sih Kak? Tema malam hari ini yaitu catatan merah seorang wanita. Oh. Tapi ini juga untuk kaum cowok nih. Yang suatu saat bakal jadi suami juga ya. Oke, mungkin nanti membahas pertama kali tentang pertanyaannya Mbak Resa dulu ya. Boleh, boleh. Gimana sih caranya mensucikan diri setelah haid gitu? Iya benar. Ya. Ketika kita haid terus darahnya udah berhenti nih. Nah, apa yang kita lakukan untuk pertama kalinya gitu ya, Kak? Kita dalam mensucikan diri dari haid itu diwajibkan untuk mandi wajib. Ya, nggak sekedar mandi keramas gitu ya. Iya, biasanya aku mandi, keramas, baca doa sesuai yang diajarkan. Udah, cuman kan cara yang bener kan kurang Nggak tahu tahu ya. gitu. Ya, mungkin cara yang tepat ya. Ketika kita akan melaksanakan mandi wajib itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita niat sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Jadi kita niat dulu nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Itu kan fardu ya. Jadi kalau kita nggak niat, maka misalkan kita cuma niat saya niat mandi gitu aja, nawaitul ghusla, itu aja udah nggak sah. Berarti kita sholat pun tidak akan diterima. Maka hati-hati. Itu niatnya harus tepat juga. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi lillahi ta'ala. Jadi saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas dari haid karena lillahi ta'ala gitu. Kemudian kita mengguyurkan ke seluruh anggota tubuh. Baik itu rambut, sela-selanya, terus telinga, terus hidung kita ini kan ada bolongannya ya. Ada bolongannya semua nggih. Sebentar, Ada yang nggak ada? Oh, ada. Naudzubillah. Bisa Iya. bernafas nanti. Alhamdulillah ada semua ya. Nah itu juga harus diperhatikan. Terus mohon maaf kalau kita membersihkan di daerah farji kita itu juga harus dalam kondisi yang benar-benar bersih, yang kelihatan mata loh. Berarti kita harus membersihkannya dengan jongkok kayak gitu Mbak. Oh, sambil jongkok gitu ya, Iya. Kak. Oke, terus habis itu, Kak? Kemudian sebelum niat untuk mandi itu kan ada sunnahnya untuk berwudu dulu. Itu sunnah. Jadi nggak wudu juga nggak apa-apa, tapi disunahkan untuk berwudu dulu, kemudian niat mandi wajib, baru kita mandi seperti itu Mbak. Nih informasi penting banget ya tentang haid buat teman-teman online dan teman-teman offline. Mungkin yang kemarin nggak tahu, yang kayak saya cuma keramas ucuk-ucuk baca doa udah dijawab tentang tata cara yang benar ya. Benar.
Oke, sekarang aku penasaran sama mitos-mitos sering banget nih. Katanya waktu haid itu nggak boleh potong kuku, terus nggak boleh potong rambut, terus katanya kalau apa namanya mau menyucikan diri, mau mandi besar, itu rambutnya yang rontok harus diambilin, dikeramasin juga. Itu bener nggak sih? Oke, saya akan bahas tentang rumor-rumor ya. Itu termasuk rumor gak sih? Iya, rumor-rumor simpang siur. Dan rumor itu apakah benar atau salah? Kalau menurut saya dan nggak menurut saya aja sih ini, menurut jumhur ulama itu merupakan rumor yang salah. Kenapa kita ketika haid itu harus menyimpan rambut, terus kemudian menyimpan kuku yang habis dipotong, nggak boleh keramas dan lain-lain. Sedangkan seluruh jumhur ulama itu menyatakan bahwa diperbolehkan untuk mandi, potong kuku dan lain sebagainya. Ternyata fikih nggak serumit itu ya. Meskipun dalam catatan ya, meskipun Imam Nawawi menjelaskan bahwa kita harus menyimpan anggota badan kita yang jatuh atau udah gugur ketika kita belum suci dan harus mensucikannya. Tapi itu kan hanya pendapat Imam Nawawi, bukan seluruh jumhur ulama gitu. Jadi kita ambil mudahnya aja gitu. Oke, terus ada lagi nih katanya kalau apalagi haid gak boleh naik gunung, gak boleh masuk makom, gak boleh masuk masjid. Itu Iya itu gimana nih Kak? rumor Soalnya atau Resa suka gimana? naik gunung tapi haid ya udahlah terabas aja. Gitu gimana Kak? Mungkin itu juga apa? Mitos-mitos orang Jawa ya, terkhusus. benar, benar. Iya. Terus kenapa kita nggak boleh ke makam? Katanya takut yang ada di kuburan itu panas atau gimana kayak gitu. Bau sih katanya Iya atau bau, gimana. terus apa? Panas dan lain-lain. Selagi kita tidak apa ya, darah haid kita tidak berceceran di makam, ya itu nggak apa-apa. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaituhum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu itu melarang, Mbak. Melarang untuk wanita haid berziarah ke makam. Tapi itu sudah dihapus oleh Nabi. Digantikan fazuruha, sekarang ziarahlah nggak apa-apa gitu. Jadi orang yang haid boleh ziarah ke kuburan kayak gitu. Oke, berarti untuk teman-teman yang bingung, yang hobinya naik gunung, yang mau ziarah saat haid, ini nggak apa-apa. Ya nggak kayu sih ya, nggak apa-apa Bener. ya. Nggak apa-apa, jangan jadi orang yang sulit gitu. Kalau ada yang bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa, karena itu juga ada hadisnya dan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah pasti sahih, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh beliau berdua ya, itu sangat tidak diragukan lagi sanadnya seperti itu. Oke, terus Kak Ayus, gimana sih cara untuk mengqadha sholat setelah haid? Ini sangat-sangat urgent ya, soalnya kita sendiri aja yang sudah tahu banyak tentang ilmu agama itu kadang lupa dan udah tahu ilmunya tapi nggak melaksanakan, soalnya sangat berat ya untuk mengqadha sholat. Kita kan ketika haid itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa, tidak ada kewajiban untuk berpuasa dan sholat. Namun berpuasa itu kan harus diqadha ya Mbak. Iya, Tapi benar. kalau sholat itu nggak perlu diqadha. Namun tidak segampang itu. Namun ada sholat tertentu yang kita itu harus mengqadhanya ketika kita datang waktu haid dan setelah haid itu sangat berbeda, Mbak. Gimana itu Kak perbedaannya itu Kak? Ketika kita pertama kali haid ya, misalkan kita pertama kali haid itu di misalkan duhurnya jam 12, kita haid jam 12.05, kita belum melaksanakan sholat duhur. Sedangkan duhur jam berapa tadi? Jam 12. Maka jarak antara jam 12 ke jam 12.05 itu kan 5 menit. Cukup untuk melaksanakan sholat. Itu kita wajib mengqadhanya. Tapi hanya sebatas mengqadha sholat duhur aja. Berarti ngodonya tuh maksudnya tuh
begitu kita tahu haid kita langsung sholat atau harus nunggu asar dulu atau gimana sih Kak? Kayaknya Resa lagi masih bingung deh. Bukan gitu, ini kan konteksnya kalau pertama kali haid ya. Ketika kita suci nih, kita Iya. suci. Nah, kita dengar adzan jam 12. Terus kita nggak segera sholat tuh. Kita kan biasanya sholatnya jam 2 gitu ya, notok gitu jam Iya, tok. benar. Ayo ngaku. Mepet-mepet. Mepet-mepet banget. Ternyata jam 12.05 kita ngecek ke kamar mandi tuh. Ternyata haid. Tapi duhurnya kan udah tadi jam 12. Maka kita ada kewajiban untuk mengqadha sholat duhur. Duhur aja nih. Oh, duhur aja. Ya, itu Berarti- ketika kita pertama kali haid. Itu mengkodonya setelah bersih atau waktu itu? Mengqadhanya setelah bersih dong. Kalau Iya, haid kan nggak bener. boleh Bener mengqadha juga sholat ya. Bener juga sih ya. Bener, oke. Oh ya, ini baru Resa tuh baru paham. Oh gini. Ya, terus beda lagi dengan ketika kita selesai haid. Misal kita selesai haid di waktu sholat asar nih Mbak. Jam 4:30 gitu misalkan. Iya. Nah, itu kan kita ada kewajiban untuk mengqadha sholat asar. Ya. Dan kita harus mengqadha sholat yang bisa dijamak. Duhur sama asar itu kan bisa dijamak ya. Bisa. Jadi kita nggak hanya punya kewajiban mengqadha sholat asar, tapi juga mengqadha sholat duhur dan asar. Seperti itu. Oh berarti kalau kita selesai haid, kalau kita udah tahu nih selesai haid, terus habis itu kita langsung mandi wajib, langsung sholat asar plus diqadha sholat duhurnya. Ya, karena asar sama duhur itu bisa dijamak gitu. Jadi meskipun kita kok aku harus mengqadha sholat duhur sih, padahal kan aku di duhur itu aku masih haid gitu. Tapi itu ketentuannya gitu. Kalau itu selesai haid, tapi kalau baru haid tadi ya, baru haid misalkan sebelumnya suci, terus saya haid di waktu asar, terus saya belum sholat asar, maka kita mengqadhanya sholat asar aja. Atau nanti sholat duhur aja, sholat maghrib aja. Tapi ketika sucinya di waktu asar, maka kita wajib untuk sholat asar dan menjamak mengqadha sholat yang bisa dijamak, yaitu sholat duhur. Misalkan sucinya isya, berarti kita wajib mengqadha sholat maghrib juga gitu. Itu kalau selesai ya, kalau suci gitu. Oke, mungkin sebelum melanjutkan pertanyaan kita, aku sama Reza yang penasaran banget, ada teman-teman online sama offline yang mau tanya nggak tentang masalah haid nih? Kalau ada silahkan langsung tanya. Gimana kakak cantik yang di sana? Mungkin ada yang ganjel nih, Iya, kayak kurang masih tahu atau masih kayak belum tadi paham. rumor-rumor. Kalau mau ditanyakan boleh. Oke, mungkin sembari kita nunggu ada pertanyaan, lanjut aja Kak. Rasa penasaran yang kita bahas tadi loh. Oke. Ada lagi kan? Terus Resa mau tanya cara sholat wanita yang istihado. Iya. Jadi darah yang keluar dari farji seorang wanita itu bermacam-macam ya. Bentar Kak, maaf. Mungkin ada teman-teman yang kurang tahu nih kayak Resa istihado itu apa sih sebelumnya? Jadi mulai dari awal dulu ya mungkin. Iya, boleh. Jadi darah yang keluar dari farji seorang wanita itu kan bermacam-macam. Yang pertama darah haid, kedua istihadoh, ketiga nifas, dan nifas ini juga bisa berbarengan dengan, enggak berbarengan sih sebenarnya, beda dengan darah wilada. Nah itu beda-beda semua siklusnya dan waktunya. Darah haid itu keluar minimal 24 jam atau 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Darah istihadoh itu darah yang keluar lebih dari 15 hari atau kurang dari 24 jam atau 1 hari 1 malam itu. Kalau 1 hari 1 malam itu kan hukumnya haid ya. Kalau kurang dari 1 hari 1 malam itu namanya istihadoh. Atau lebih dari 15 hari itu namanya istihadoh. Pokoknya darah istihadoh itu darah selain haid dan nifas. Nah darah nifas itu apa? Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan, dan itu maksimal 60 hari. Sangat-sangat lama ya. Lama banget. Terus darah wiladah itu darah ketika
kita melahirkan, misalkan nanti saya ya, Mbak Ayunda dan Mbak Reza, atau ada ibu-ibu yang sudah melahirkan, nggih. Nah, ketika melahirkan itu namanya darah wilada. Setelah wilada itu namanya darah nifas. Oh jadi aku kirain itu orang habis lahiran itu darahnya cuma darah nifas, ternyata ada lagi. Ya, darah wilada itu ketika melahirkan. Nah, setelahnya Ketika melahirkan. Iya. Oh. Setelahnya itu namanya darah nifas. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Perbedaan darah yang, tadi udah ya. Kapan seorang wanita harus mandi wajib? Itu kapan aja? Mungkin kadang kan, maaf ini, terkadang kita keputihan kayak gitu. Semacam kayak gitu tuh, apakah kita harus mandi wajib atau enggak? Oke. Mohon maaf ya Mbak Ayunda, mungkin tadi belum kejawab ya pertanyaannya. Belum selesai. Oh iya, belum sabar, selesai sabar, ya. sabar. Lupa saya, maaf. Ini rasa penasaran sangat menggebu-gebu ini. Ya, tadi gimana cara sholatnya orang yang istihadah gitu ya. Iya benar. Orang yang haid itu tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholat atau sholat pada saat itu juga. Tapi kalau orang yang istihadah itu dia mengeluarkan darah tapi wajib sholat, wajib puasa dan lain-lain. Gitu. Jadi kayak orang yang suci pada umumnya, tetapi kan dia mengeluarkan darah. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk dia melakukan sholat. Gitu. Nah, gimana caranya kita ketika istihadah untuk melaksanakan sholat itu kita harus membasuh membasuh farji kita, kemudian kalau memungkinkan kita harus menyumbatnya dengan sesuatu agar darah itu tidak keluar saat sholat. Misalkan darahnya sangat deras gitu ya Mbak, itu kita sumbat dengan kapas atau benda yang tidak menyakiti ya tentunya. Terus kemudian kita balut mungkin dengan celana dalam atau yang lainnya, baru kita sholat. Dan ketika kita istihadah itu kita berwudu harus sudah masuk waktu sholat. Misalkan kita istihadah nih Mbak, mau sholat duhur. Sebelum adzan duhur kita udah wudu, terus kemudian kita sholat ketika sudah adzan. Adzan terus kita sholat, tapi wudunya sebelum adzan duhur nih, itu nggak sah sholatnya. Jadi wudunya itu harus ketika masuk waktu duhurnya itu. Oh, jadi kita harus dengar azan dulu, baru wudhu, terus sholat. Gitu. Melakukan kegiatan tadi ya, Iya. membersihkan, terus menyumbat itu dengan sesuatu, kapas atau yang lain, kemudian wudhu, baru sholat. Harus wudhunya ketika masuk waktu sholat. Kemudian wudhunya juga itu sekali pakai aja nih Mbak, kalau istihadah. Jadi 1 kali wudhu, 1 kali sholat. Berarti kalau kan sholat maghrib sama sholat isya itu kan deket ya. Biasanya kalau Resa itu sukanya wudhu sholat maghrib, terus ya udah nggak dibatalin langsung sholat isya. Berarti ini nggak boleh. Kalau suci mah nggak apa-apa, tapi kalau istihadah dalam kondisi istihadah harus 1 kali wudhu, 1 kali sholat gitu. Jadi wudhu untuk sholat maghrib, wudhu untuk sholat isya. Karena kan ketika wudhunya itu sebelum isya, itu kan berarti wudhunya sebelum waktu isya. Sedangkan istihadah itu wudhunya harus udah masuk waktunya gitu. Jadi 1 kali wudhu itu 1 kali pakai gitu. Meskipun kita nggak kentut, nggak makan dan lain sebagainya gitu Mbak. Oke, terima kasih Kak Ayus. Lanjut yuk ke pertanyaannya Kak Betul. Ayunda yang dari tadi itu udah menggebu-gebu Menggebu-gebu gitu. banget saking penasarannya nih. Gimana Kak? Tadi apa ya Kak pertanyaannya? Sampai lupa. Sampai lupa tuh. Seorang wanita harus mandi wajib itu kapan? Misalkan kita keputihan seperti itu harus mandi wajib atau enggak? Keputihan seorang wanita itu kan najis ya, tapi itu hanya najis tapi bukan merupakan hadas yang mengharuskan kita untuk mandi. Itu ketika keputihan. Tapi ketika kita haid itu kita diharuskan untuk mandi wajib dulu baru bisa melaksanakan sholat. Nah, maka kapan wanita itu diwajibkan untuk mandi wajib? Ketika dia selesai dari masa haidnya aja, hanya itu. Atau setelah nifas gitu. Setelah istihadah pun nggak ada kewajiban untuk mandi. Misal kita haid nih.
merasa haid ya, soalnya belum 24 jam. Ternyata keluar darahnya tuh hanya 9 jam. Itu kan berarti namanya darah istihadah ya Mbak. Nah itu kita wajib mengkodok sholat, kita wajib sholat sebagaimana orang yang suci. Soalnya darahnya keluar belum 24 jam atau 1 hari 1 malam. Dan itu nggak perlu mandi, soalnya itu nggak haid. Gitu. Oke, keren banget nih. Langsung gini aja, kasih kesimpulan buat kita tentang tema ini, tentang catatan tanggal merah wanita. Kesimpulannya apa sih dari semua yang kita bahas tadi Kak? Boleh disampaikan? Oke, kesimpulannya ya, memang catatan-catatan haid atau tata cara dan lain sebagainya itu rumit bagi orang yang belum terbiasa dengan peraturan-peraturan tersebut. Tapi Islam itu atau fikih itu nggak serumit itu. Kayak misalkan tadi ya, kita taunya kalau haid itu nggak boleh potong kuku dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya boleh kan? Iya. Dan ada hadis juga yang memperbolehkan untuk ziarah. Memang dulu Nabi nggak memperbolehkan, tapi setelahnya kan boleh gitu. Dan rasa sakit ketika kita haid, ketika kita nifas, ketika kita istihadah harus ribet untuk wudhu dalam 1 kali sholat, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Oke. Jadi bersabarlah ya. Apalagi kalau perempuan itu ada yang namanya des minor, nyeri haid, kram dan lain-lain itu Iya tuh, aduh nggak akan sakit sia-sia, banget. itu akan ada hikmahnya atau akan digugurkan dosa-dosa kita. Apalagi melahirkan ya, sesakit itu pasti balasannya juga nggak akan main-main itu Mbak. Betul, betul. Oke, mungkin cukup itu ya. Oke. Terima kasih Terima Kak kasih Ayu. untuk Kak Ayu. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman nih yang hobinya naik gunung atau mau ziarah itu boleh, itu cuman mitos ya Kak Ayus ya. Mitos, rumor yang salah. Terus buat teman-teman juga yang masih bingung kayak Resa tadi ya, bingung cara mensucikan diri. Sekarang udah nggak bingung lagi karena udah dijelasin sama Kak Ayus. Oke, terima kasih. Saya Ayunda Saya Resa Alvina. dan di tengah saya Ayus. terima kasih telah menyaksikan Ruang Dialog pada malam hari ini. Kamis depan jangan lupa ya, ada Ruang Dialog lagi setiap sebelum nobat jam 7 sampai jam 8 malam. Oke, terus cuman jangan kemana-mana dulu karena habis ini kita akan nongkrong tobat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.